Mungkin ada pertanyaan juga bagaimana mengenai rapid test, Dok? Rapid test imunoglobulin. Ya. Rapid test ini kan mendeteksi imunoglobulin ya, baik IgM maupun IgG ya. Jadi rapid test ini sebenarnya memang belum disarankan oleh Kemenkes maupun WHO ya, karena ada beberapa dan belum diteliti ya validitasnya, bagaimana sensitivitas spesifitasnya ya. Tapi yang penting rapid test ini dapat membantu. Tapi mesti dikaitkan dengan gejala klinis pasien ya. Karena kita tahu kalau pemeriksaan PCR itu kan pemeriksaan molekuler, ya, jadi memang sudah terbukti mendeteksi ya dengan bisa pemeriksaan sekuensial menentukan jenis virusnya. Kalau IgG-IgM itu bisa positif palsu, bisa negatif palsu ya. Kelemahannya adalah dengan pemeriksaan rapid test ini dia baru muncul setelah gejala timbul berapa hari, 6 hari setelah timbul gejala, atau biasa 8-10 hari baru dia positif ya. Jadi kalau dia diambil ke lampu dini bisa negatif palsu ya. Kemudian pasien dengan imunokompromis mungkin kalau dia memang benar sakit tapi karena imunoglobulinnya tidak bisa meningkat, dia bisa negatif palsu. Jadi harus berhati-hati dalam prediksinya. Terima kasih Dr. Martin. Dr. Adit, ada tambahan mengenai rapid test ini, Dok? Terima kasih Dr. Sally. Jadi ini saya kira menjadi topik yang hangat dibicarakan di mana-mana mengenai rapid test. Ini sepertinya ini adalah salah satu tes yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Jadi yang paling penting kita pahami seperti disampaikan Dr. Martin tadi ya, bahwa pada saat kita berbicara mengenai rapid test ini kita akan berbicara mengenai masalah respons serologi, respons antibodi, di mana respons antibodi ini adalah suatu hal yang sifatnya variatifnya luas sekali, dan pada saat kita ketemu serologi kita nggak ketemu the thing, kita nggak ketemu barangnya, tapi kita ketemu jejaknya. Jadi pada saat kita ketemu serologi positif, kita cuma bisa mengatakan oke, jejaknya ada. Tapi apakah jejaknya ini betul disebabkan oleh karena patogen tersebut, itu yang masih jadi tanda tanya. Makanya ada yang namanya false positif. Contohnya tadi yang saat ini sudah kita coba lihat dan kita lihat adalah dengue dan COVID. Pasien yang mengalami infeksi COVID ternyata dia bisa menimbulkan positif palsu pada serologi dengue-nya. Jadi kan di sini kita berlogika aja bahwa jangan-jangan memang ada parameter antigen dari dengue dan COVID, coronavirus SARS-CoV ini yang memiliki irisan gitu, di mana dua-duanya menimbulkan hasil serologi yang mirip padahal bukan. Itu salah satu contoh. Kedua, pada saat kita berbicara COVID, kita berbicara virus corona, dan virus corona ini kan variasinya banyak sekali, dari human coronavirus, kemudian coronavirus yang lain, tidak hanya SARS-CoV. Bisa jadi dengan adanya variasi ini tentu bisa juga menimbulkan hasil positif palsu. Jadi artinya belum tentu juga ini SARS-CoV-2 tapi yang lain. Dan kemudian yang berikutnya Dr. Sally, pada saat kita berbicara respons serologi, tentu kita berbicara respons yang lambat. Jadi kita tidak berbicara respons di awal-awal. Jadi artinya setelah pasien sakit, kemudian dia terdeteksi belakangan, baru kita bisa mendapatkan respons antibodi. Makanya kalau kita lihat kinetikanya, rata-rata setelah pasien sakit lebih dari 7 hari, baru serologi respons ini bisa kita peroleh. Jadi saya kira kita, ya tentu semua pemeriksaan akan ada manfaat, tapi untuk interpretasi rapid test serologi, barangkali kita harus lebih berhati-hati. Mungkin itu, Dr. Sally. Baik, makasih Dok.